Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Doni Uji Windatmoko, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi ya. Mata kuliah ini diampu di semester 3 ya, yang merupakan mata kuliah lanjutan setelah teman-teman lulus di mata kuliah fonologi gitu ya. Jadi harus lulus dulu begitu fonologinya ya, baru bisa masuk ke kajian morfologi ini. Nah, di layar teman-teman sudah muncul kajian morfologi ya. Jadi hari ini ya sampai nanti akhir semester kita akan belajar bersama. Saya menempatkan diri sebagai teman belajar teman-teman agar pembelajarannya lebih menyenangkan tentunya ya, dan efektif. Jadi kita itu teman belajar ya, agar morfologi ini bisa teman-teman pahami secara mendalam ya, kemudian meluas. Jadi selamat datang dan semangat belajar mengenai morfologi ya. Mengapa harus semangat? Karena dengan semangat itu kita bisa melihat bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya perkuliahan ya, termasuk perkuliahan mata kuliah morfologi ini ya. Saya ingatkan agar teman-teman itu meluruskan niat ya, meluruskan niat dan memompa semangatnya agar ini baru semester 3 ya, tentunya masih semangat-semangatnya untuk bisa belajar bersama begitu. Nah, ini ada satu petikan kalimat sakti mungkin ya untuk motivasi. Pendidikan adalah dunia, buku adalah mata airnya ya. Ketika buku menjadi mata airnya, kemudian pendidikan adalah dunianya ya, seseorang itu atau kita akan betul-betul bisa menguasai dunia ya, dengan membaca buku ya. Bagaimana air sebagai sumber penghidupan harus kita teguk di tiap harinya agar pikiran kita segar, kemudian badan kita juga sehat, fit. Ketika beraktivitas pun, sekalipun itu untuk urusan pendidikan yang menjadi dunia kita, akan berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan. Saya yakin teman-teman yang punya mimpi besar, memiliki harapan yang tinggi ya, harus ini ya, harus rajin membaca buku sehingga dunia di luar ya, dunia apapun, teman-teman minimal bisa menguasainya. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Ini ya, agar perkuliahan kita itu terarah, terukur, saya sampaikan ya di layar ini ada capaian pembelajaran ya, yaitu konsep dasar dan analisis kritis. Sebenarnya apa sih konsep dasar? Untuk bagian dari capaian pembelajaran bahwa mahasiswa mampu memahami definisi, ruang lingkup, dan bahan kajian. Itu konsep dasarnya. Teoritisnya seperti apa? Nah, ketika sudah mampu teoritisnya seperti apa, kita akan melangkah ke tujuan analisis kritis. Jadi mahasiswa ya, saya akan bimbing, saya akan bantu untuk mampu menelaah secara kritis fenomena bahasa ya. Ada tulisan itu kita kritisi, kita telaah, kita kaji dalami menggunakan pendekatan morfologis ya. Jadi akan tahu secara teoritis dan praktisnya ya, setelah mengikuti mata kuliah morfologi itu. Jadi ingat teman-teman, tidak sekadar untuk belajar bentuk ya, bentuk katanya, tapi bagaimana mengolah sebuah teori yang masuk ke dalam diri kita dan kita tumpahkan lagi dalam bentuk analisis kritis. Semakin tertarik ya dengan morfologi? Saya harap semakin membara ya semangatnya. Nah, sekarang kita masuk. Hal yang paling dasar adalah definisi atau pengertian. Menurut Mulyana, morfologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu morfologi, artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal,
Sementara menurut Verhaar, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Kemudian menurut Samsuri, cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Definisi menurut Ramlan, bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk struktur kata, pengaruh perubahan struktur terhadap golongan dan arti kata. Ya, dari pengertian oleh para pakar itu kita bisa menyimpulkan bahwa kajian morfologi adalah kajian ilmu bahasa atau linguistik yang membahas ya atau yang mempelajari bentuk-bentuk kata yang kita ketahui ya, tentunya di dalam struktur atau tatanan bahasa Indonesia dipelajari bentuknya. Nah, kita barangkali kilas balik dulu untuk mata kuliah fonologi ya. Kalau fonologi bagaimana bunyi, bagaimana kita punya alat bunyi, punya indera yang menghasilkan bunyi itu bagaimana mengucapkannya yang benar. Kalau di sini bentuk katanya ya. Jadi yang sudah tertulis oleh media tulis. Jadi bagaimana bentuk-bentuknya itu kita pelajari. Nih ya, bentuk bahasa. Kita pelajari dari hal dasar dulu ya. Dari hal dasar dulu yaitu morfem, morf, alomorf, kata, frase, klausa, kemudian kalimat dan wacana. Kita pelajari dari morfem dulu. Morfem, morf, dan alomorf. Apa kira-kira bedanya? Mari kita simak bersama. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil, paling kecil, contoh baca, vaksin, riset, dan lain-lain. Morf ya, adalah wujud konkret dari alomorf. Sementara alomorf adalah bentuk variasi atau variasi bentuk dari sebuah morfem. Kok bingung ya? Ini masih pengertiannya ya, dasarnya seperti ini. Sekarang kita cek satu persatu, kita kuliti satu persatu. Morf ya, morf. Nah, untuk memahamkan ini ke teman-teman, saya langsung memberikan contoh ya. Jadi pembelajaran berbasis contoh begitu. Ada dua kata, penyintas dan menggambar ya. Penyintas ya, kalau kita urai lagi, kita bedah lagi menjadi awalan penasal karena ada perubahan menjadi pen atau peny. Kemudian kata dasarnya adalah sintas. Kemudian kata yang nomor 2, menggambar. Ada awalan meng ya, menasal menjadi meng dan kata dasar gambar. Nah ini ya, pengertiannya di sini. Morf diidentifikasi dari struktur fonemisnya. Ya, dari struktur fonemisnya ada perubahan kan tadi ya. P menjadi pony, me menjadi meng. Nah, jadi pada kata nomor 1 yang penyintas ada dua morf ya, ada dua morf di sini yaitu penasal dan sintas. Penasal dan sintas ada morfnya. Sementara untuk kata yang nomor 2 menggambar ada dua morf yaitu menasal dan gambar. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Sementara untuk alomorfnya penyintas kemudian menggambar, di situ ada awalan pe dan meng. Ada awalan pe dan me. Ya, perhatikan. Alomorf merupakan perubahan struktur fonemis akibat proses afiksasi ya. Ada proses pengimbuhan kata di situ. Ya, ada kata dasar sintas, kemudian ada kata dasar gambar ya. Kita cek yang sintas dulu. Sintas ketika diberi awalan pe ya. Awalan pe ya. Ketika mengimbui sebuah kata dasar sintas, dia mengalami perubahan ya. Tidak utuh menjadi pe, tetapi ada perubahan struktur fonemisnya karena ada proses afiksasi menjadi penyintas, bukan pesintas, tapi penyintas ya, peny menjadi peny. Kita lihat kembali ya, dengan konsep yang sama tapi contohnya berbeda.
gambar ya, kata dasar gambar. Diberi awalan, diberi imbuhan me ya. Bukan menjadi megambar ya. Bukan menjadi megambar. Tidak ada perubahan sama sekali ya, megambar. Nah, perubahan yang betul itu dari mengimbui gambar menjadi yang betul ya ini ya, menggambar. Ada eng di situ, menggambar. Nah, perubahan itu tadi ya, pe menjadi pen, me menjadi meng, itulah yang disebut dengan alomorf. Maka disebut alomorf adalah variasi bentuk karena proses afiksasi sehingga mengubah struktur fonemisnya. Contohnya itu. Contoh yang lain untuk memperdalam atau memahami lagi. Contoh tari ya, tari. Ketika diberi awalan me, apakah menjadi metari? Ternyata tidak. Yang paling tepat, yang paling betul ada proses alomorfnya di situ menjadi menari. Jelas ya sampai sini ya. Oke, alomorf di situ. Contoh bentuk alomorf yang lain. Morf, menasal berubah menjadi men, mem, meng, mengemeny. Morf atau awalan menjadi bel. Morf atau awalan berubah menjadi pen, pem, peng, peny. Ya, gitu. Makanya tadi disampaikan bahwa morf adalah bentuk morfem yang belum diketahui statusnya. Ya, belum diketahui statusnya ya. Dia apakah awalan atau kata dasar, belum diketahui karena memang masih di awal. Sementara alomorf itu sudah menjadi bentuk turunan atau variasi bentuk karena ada proses perubahan struktur fonemis akibat afiksasi, proses pengimbuhan. Nah, sekarang ke perbedaan morfem dan kata. Ya, tadi kan sudah morf, alomorf, morfem. Sekarang perbedaan morfem dan kata. Kalau morfem adalah satuan lingkungan terkecil, ya, paling kecil, yaitu berulang bantu. Maksudnya terkecil, jadi satuan kata itu sudah nggak bisa dibagi lagi, diurai lagi. Misalnya, bisa dibagi lagi, sudah cukup sampai situ. Bantu bisa dibagi kembali? Tidak. Jadi satuan terkecil. Sementara untuk kata ya, kata penjelasan di sini bentuk morfem yang maknanya utuh dan fleksibel. Saya contohkan di sini. Cinta mencintai, papar terpapar. Ya. Makna utuh dan fleksibel. Contoh papar di sini ya. Maknanya utuh ya. Apa sih makna dari papar? Yaitu terkena ya. Terkena virus nih, terpapar virus. Kena begitu. Atau mengalami. Utuh gitu. Maknanya. Satu kata tapi langsung utuh maknanya. Dan fleksibel. Fleksibel di sini dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, objek dan sebagainya itu. Bisa mengikuti kata yang lain ya, bisa mendampingi kata yang lain. Kemudian sementara untuk kata terpapar misalnya ya, terpapar juga bagian dari kata yang bisa diuraikan kembali ya. Ternyata bisa diuraikan kembali itu terpapar, dibedah menjadi dua unsur awalan dan unsur papar kata dasarnya gitu. Jelas ya. Oke. Prosedur dan pengenalan morfem. Prosedur pengenalan morfem ada 4: pembandingan, substitusi, prinsip pokok, dan prinsip tambahan. Pembandingan, jadi kita membandingkan bentuk satu dengan bentuk yang lainnya, baik secara fisik maupun maknanya. Ya, contoh di sini ayah, bapak, abi. Ya, jadi dibandingkan bentuknya. Mengapa ada kata
Abi, mengapa ada kata bapak? Ya, dari segi struktur morfologi dan fonemisnya berbeda, tapi maknanya kok bisa sama dibandingkan. Sementara yang kedua substitusi ini apa? Karena pengaruh ya, ada pengaruh di dalam bahasa Indonesia ada kata yang maknanya sama tapi bentuknya berbeda. Contohnya ibu, mama, umi. Ya, umi sedang memasak di dapur, ya, diganti menjadi mama. Ya, mama sedang memasak di dapur, diganti lagi jadi ibu, ibu sedang memasak di dapur. Itu kan bisa saling menggantikan dan tidak mengubah makna. Nah, itu yang maksud dari substitusi atau bisa saling menggantikan. Prinsip pokok yang pertama, bentuk yang berulang yang memiliki pengertian sama termasuk morfem yang sama. Morfem yang sama itu maksudnya di kolom kata yang saya beri warna hitam sama coklat ya, itu ya, hitam ya. Membaca, membacakan, dibaca, dibacakan, pembacaan dan bacaan. Yaitu pada unsur kata dasar bacaan. Pengertiannya sama itu. Ya, jadi hal yang dibaca. Ya, kita mengeja huruf, mengeja kata dalam sebuah kalimat. Itu membaca. Meskipun memang imbuhannya berbeda-beda, tapi di situ ada morfem yang sama dan maknanya juga sama, yaitu baca. Sementara ada kumpulan kata yang sebelah kanan atau yang saya beri warna oranye atau merah ini, itu belum tentu sama. Nah, tergantung apa ya. Kita cek. Terkecil, terindah, terpandai, terjebak, tertembak, tercapai. Seolah-olah ada yang sama, yaitu ter. Tapi lihat kata yang mengikutinya, apakah maknanya sama? Begitu. Contoh saya ambil terkecil, tertembak, dan tercapai. Ya. Ada 3 kata itu yang menjadi sampel contohnya kita. Terkecil artinya paling kecil. Berbeda, berarti ini satu morfem. Morfem 1 gitu ya. Tadi apa? Tertembak. Tertembak keadaan tidak disengaja ya, kena peluru ya. Beda lagi artinya, tidak disengaja. Berarti ini morfem yang kedua. Tercapai, keadaan mendapatkan sesuai dengan target ya, berhasil seperti itu. Kok beda lagi? Tercapai, pada kata tercapai di morfem yang ketiga. Berbeda, padahal awalnya sama kan, sama-sama tapi maknanya kan berbeda. Itu dihitung 3 morfem yang berbeda. Paham ya? Oke. Prinsip tambahan pertama, prinsip merupakan morfem 0. Prinsip tambahan kedua, bentuk-bentuk sebunyi. Ini contohnya bisa ya. Saya bisa melakukan itu. Ular itu berbisa. Bisa di sini katanya. Bisa yang pertama itu mampu atau dapat melakukan, dapat bekerja. Sementara untuk yang di dalam kalimat ular yang berbisa itu racun. Ada juga kursi ya. Di kelas anak-anak berebut kursi. Ya, di musim ini banyak calon wakil rakyat berebut kursi ya. Sama-sama kursi di situ, tapi kalimatnya maknanya berbeda. Kursi yang disebut untuk anak-anak itu tadi ya, anak-anak berebut kursi di kelas. Ya, kursi, tempat untuk duduk. Sementara yang calon wakil rakyat itu berebut kursi, maknanya adalah berebut jabatan atau kekuasaan. Kan sebunyi itu, sama bunyinya, sama bentuknya, tapi ketika digunakan dalam sebuah kalimat itu bisa berbeda. Kemudian prinsip yang ketiga, ini dapat berdiri sendiri, dapat dipisahkan dari bentuk lain. Ini khusus untuk morfem bebas ya, morfem bebas. Jadi kita bisa melihat bahwa kata dasar ya, bahwa bukan hampir ya, semua kata dasar termasuk morfem bebas begitu. Dia berdiri sendiri, utuh, belum ada imbuhan, dan dapat dipisahkan dari bentuk lain ketika dia sudah menjadi kata yang sudah diimbui menjadi sebuah kata turunan. Contohnya tadi terpapar, kan bisa dipisahkan itu. Dipisahkan menjadi ter dan papar. Nah, begitu maksudnya. Atau dibaca ya.
kita pisahkan menjadi dua unsur, unsur awalan di dan kata dasar baca. Kan bisa dipisahkan, maksudnya begitu. Prinsip tambahan keempat, kombinasi bentuk morfem. Contohnya ini gelap gulita ya, fokus di gulitanya itu. Basah kuyup, ya, kuyup. Tua renta, renta. Nah, pasangan kata ini ya, ini tidak bisa dipisahkan. Khususnya yang kuyup, renta, gulita ya. Ini harus mengikuti kata pasangannya tadi ya. Contoh gulita. Gulita ya. Kalau dia diterapkan sendirian di dalam sebuah kalimat, dia tidak memiliki arti secara utuh. Jadi harus mengikuti kata pasangannya apa? Gelap. Gelap gulita. Kondisinya gelap gulita. Kondisinya gulita itu sudah salah kaprah, tidak ada maknanya dan menyalahi aturan. Tapi gelap gulita, tua renta, basah kuyup dan sebagainya itu, ini contoh prinsip tambahan keempat. Karena unik oleh para pakar disebut unique morphem atau morphem unik gitu. Oke, terima kasih. Begitu teman-teman. Jadi untuk pertemuan ini saya tadi sudah menjelaskan bagaimana pengertian morfem, morf, alomorf dan contohnya sekaligus prinsip pengenalan morfem ya. Setelah ini kita akan belajar jenis morfem, distribusinya apa, karakteristik dari masing-masing morfem dan pola ini penyebaran morfem di dalam sebuah bacaan atau teks begitu, sehingga teman-teman nanti akan bisa lebih memahami bahwa apa yang kita baca ternyata itu bisa diteliti menggunakan kajian morfologi begitu. Jelas ya? Oke, intinya tetap semangat untuk belajar. Maka dari itu, selain mengikuti materi dari saya harapkan teman-teman juga bisa mencari sumber belajar lainnya di artikel atau buku relevan, buku-buku morfologi yang banyak ya bisa dibeli ya, baik langsung maupun melalui daring seperti itu, untuk menambah pemahaman sekaligus sebagai sumber pengayaan materi morfologi gitu ya. Oke, begitu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam semangat. Ikuti terus protokol kesehatan agar kita diberikan penjagaan agar terus sehat, fit seperti itu. Ketika badan kita fit, otak kita sehat, kita bisa dengan mudah melakukan aktivitas apapun termasuk perkuliahan. Oke ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.